Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Dinasari dari kelas 10 Asisten Keperawatan Satnum. Di sini saya membahas tentang sistem pencernaan. Yang saya membahas di sini ada dua pembahasan, yaitu organ pada sistem pencernaan dan proses pencernaan. Nah, di sini udah ada gambar organ pada sistem pencernaan. Di sini ada rongga mulut atau cavum oris, di sini ada faring, di sini ada kerongkongan atau esofagus, di sini ada lambung atau ventriculus, di sini ada usus besar, usus halus maksudnya, atau intestinal, di sini ada usus besar, kolon dan anus. Lanjut kita bahas rongga mulut atau cavum oris. Di sini terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah, yaitu pemecahnya oleh gigi, kemudian penggeraknya oleh otot lidah untuk mencampurkan dan memotong makanan menggunakan gigi. Lanjut, gigi pada anak-anak disebut gigi susu, terdiri dari 20 buah. Kemudian gigi pada orang dewasa disebut gigi tetap atau gigi permanen, terdiri dari 32 buah. Lanjut, di sini ada gigi seri. Gigi seri berfungsi sebagai memotong makanan. Dan gigi taring berfungsi sebagai mencabik atau merobek makanan. Gigi geraham geraham depan itu untuk berfungsi sebagai mengiris atau melembutkan makanan. Kemudian gigi geraham belakang untuk melembutkan makanan. Lanjut kita bahas lidah. Lidah berfungsi sebagai lidah berfungsi sebagai pengecap atau indera perasa. Fungsi lainnya untuk membantu mengunyah, membantu menelan, dan menggerakkan makanan. Lalu ada kelenjar saliva, terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submaxillaris, dan kelenjar sublingual. Di mana kelenjar saliva ini nanti akan mengekresi atau mengeluarkan enzim yang disebut enzim amilase atau enzim ptealin, di mana fungsinya untuk menguraikan zat tepung atau amilum menjadi polisakarida dan maltosa. Lanjut, setelah dari rongga mulut, di sini ada faring. Di sini fungsinya sebagai organ sistem pencernaan, yaitu bagian orofaring dan larinofaring. Lalu setelah dari faring, di sini ada kerongkongan atau disebut esofagus. Panjangnya di sini itu 25 cm dan diameternya 2 meter. Maksudnya 2 cm. Esofagus ini saluran pencernaan yang menghubungkan antara faring ke lambung. Di kerongkongan ini terdapat gerakan peristatik yang membantu mendorong makanan dari esofagus menuju ke lambung. Lalu setelah dari kerongkongan menuju ke lambung atau ventriculus, terdiri dari 3 bagian. Ini kardiak bagian atas, yang ini kardiak bagian atas. Fundus ini nih, yang ini bagian tengah, yang nantinya akan menghasilkan HCl. Bagian yang bawah ini namanya vitorus. Adapun fungsi lambung untuk menyimpan makanan, sementara untuk pencernaan kimia dengan bantuan enzim. Enzim di lambung tuh ada lipase, asam klorida, pepsin, dan renin. Atau yang lebih mudah kita ingat itu lapar. Di mana fungsi lipase ini berfungsi sebagai memecah lemak menjadi asam lemak. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh organisme yang terbawa bersama makanan menjadi pepsin, di mana pepsin ini akan memecah protein menjadi pepton. Lalu dari lambung menuju usus halus atau intestinal. Usus halus terdiri dari 3 bagian, 2 denum, panjangnya kurang lebih 0,25 meter.
Di duodenum ini nantinya akan menghasilkan hormon. Ini berperan dalam sistem pencernaan. Hormon sekretin, di mana hormon sekretin nanti akan memicu getah pankreas untuk menghasilkan enzim. Pankreas ada di bawah lambung ya teman-teman nih, di bawah lambung ini. Lalu setelah duodenum ada jejunum. Jejunum ini atau yang disebut usus kosong, yang ini teman-teman, usus kosong atau yang disebut usus kosong ya. Ada kelenjar Lieberkühn di mana nanti akan mengekresi getah usus untuk menghasilkan hormon. Ada hormon maltase, hormon sukrose, hormon laktase, dan hormon lipase. Hormon ini enzim yang dihasilkan oleh jejunum. Lalu ilium panjangnya kurang lebih 4-5 meter, tersusun dari usus halus dan getah usus halus, di mana ilium terbagi menjadi 4 bagian utama. Lapisan luar, lapisan berotot, submukosa, mukosa. Lalu dari usus halus menuju usus besar atau colon. Usus besar, ada bagian usus besar yang naik yang disebut colon ascendens. Lalu bagian usus yang mendatar ini disebut ran resum. Lalu bagian usus yang turun disebut dengan colon descendens. Lalu ada anus. Sebelumnya ada rektum yang panjangnya kurang lebih 20 cm. Anus yang ini ya teman-teman, gambarnya bawah, bekerja maksudnya anus bekerja karena adanya topang otot polos yang berada di dalam anus dan otot lurik yang berada di luar anus, di mana otot lurik ini nantinya akan terpicu pada saat feses ini menyentuh dinding rektum, sehingga nantinya ada keinginan untuk buang air besar. Lalu kita bahas proses pencernaannya ya. Jadi prosesnya itu makanan masuk ke dalam rongga mulut atau capum oris, lalu dicerna dan dihaluskan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Setelah halus nantinya akan disebut dengan bolus. Lalu berjalan menuju ke faring. Jadi nanti dari rongga mulut menuju faring. Lalu berjalan menuju ke kerongkongan karena adanya gerakan peristaltik. Dari kerongkongan atau esofagus, lalu berjalan terus karena adanya gerakan peristaltik. Lalu masuk ke lambung. Nanti di lambung ada 2 proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik, bantuan otot polos yang terdapat di dalam lambung. Kalau kimiawi, yaitu bantuan enzim dari getah lambung. Enzim yang ada di lambung disebut LAPER, itu kepanjangan dari lipase, asam klorida, pepsin, dan renin. Lalu dari lambung ke denum, khusus halus, yaitu duodenum, lalu ke yeyunum, lalu ilium dari usus halus, dan di sini terjadi proses penyerapan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Di ilium ini terjadi proses penyerapan, di mana setiap oleh jonjot-jonjot yang terdapat di ilium atau disebut villi, fungsinya untuk menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan, diserap oleh pembuluh arteri. Lalu lemak yang terkandung dalam makanan yang sudah disederhanakan menjadi asam lemak dan gliserol, maka akan diserap oleh pembuluh kil. Lalu dari usus halus menuju usus besar, di mana di usus besar ini panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, di usus besar ini fungsinya untuk penyerapan air. Dan di dalam usus besar ini atau kolon terdapat banyak bakteri seperti E. coli, di mana bakteri ini berfungsi dalam
dalam pembusukan makanan dan berfungsi juga untuk mengintesis lalu makanan yang tidak diserap oleh tubuh lalu berjalan terus berbentuk feses karena di sininya di usus besarnya tidak bisa diserap lalu akan menuju ke rektum. Lalu bila feses sudah menyentuh dinding rektum dan ada keinginan untuk buang air besar menuju ke anus yang bawah sini ya. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.